Hai, semangat pagi anak hebat Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua dan tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Yuli di sini dalam House of Nehat Learn Channel. Kali ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan pada subtema 1 rukun dalam perbedaan pembelajaran yang kedua. Anak-anak, sudahkah kalian mandi hari ini? Sudah sarapan? Pinter. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku masih ingat lagu tentang pelangi? Mari kita menyanyi bersama. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Anak-anakku, dari lagu Pelangi yang sudah kita nyanyikan tadi, kita bisa melihat bahwa pelangi itu sangat indah karena ada berbagai warna. Begitu juga hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan golongan. Hidup kita berbangsa dan bernegara di Indonesia akan menjadi indah jika kita bisa rukun satu sama lain. Coba kita akan membaca sebuah teks tentang perbedaan. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tenger di Jawa Timur, dan Marta adalah seorang anak pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itulah sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarga akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tenger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berubah hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan berbineka tunggal ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan.
Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Nah, anak-anak setelah mengamati dan membaca teks tadi tentang hidup rukun dalam perbedaan, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan? Misal, apa perbedaan yang ada? Apa? Kemarin sudah pada pembelajaran yang pertama kita sudah belajar tentang bagaimana membuat kalimat pertanyaan, yaitu ada 6 ya kemarin. Apa, di mana, bagaimana, siapa, kapan, kemudian yang satu adalah mengapa. Nah, contoh, apa perbedaan yang ada pada cerita tersebut? Ayo, apa perbedaan yang ada? Tentunya adalah tadi berbeda agama, kemudian berbeda suku dan berbeda budaya. Kemudian bagaimana anak-anak tadi menyikapinya? Anak-anak tadi menyikapinya dengan hidup rukun, toleransi, mereka bekerja sama satu sama lain. Apa manfaat dari hidup rukun yang mereka lakukan? Dari kelima sahabat tersebut mendapatkan manfaat, mereka tidak pernah bertengkar, tidak pernah ada perselisihan di antara kelimanya. Kelima sahabat tersebut, anak-anak, setelah kita membaca teks rukun yang menguatkan, mereka memiliki banyak kebudayaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di situ ada Wande. Wande melakukan panen raya dan membuat tumpeng gede. Sedangkan Toni yang beretnis Tionghoa, mereka mempunyai kebudayaan yang namanya tari barongsai. Anak-anak, tarian yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Nah, apa saja dan apa salah satunya? Coba kita baca teks berikut ini untuk menambah wawasan kita. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tari adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Anak-anak,
dari cerita tadi, sebuah tarian memiliki formasi yang berbeda-beda dan memiliki gerakan sesuai dengan alur yang diinginkan penari. Jadi setiap gerakan memiliki arti tertentu. Formasi dari penari pada setiap tarian itu berbeda-beda. Misalnya, tari Lego dari alor yang formasinya berbentuk lingkaran. Tari kecak, ingat ya tari kecak ya, tari kecak dari Bali, formasinya berbentuk lingkaran. Kemudian ada tari piring, tari piring formasinya adalah diagonal, dan banyak lagi. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Jadi formasi dari penari disebut juga dengan pola lantai. Kenapa harus ada pola lantai? Supaya tariannya tampak indah dan berurutan. Ya, jadi apa tadi pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi sebuah ruang gerak. Pola lantai ada beberapa macam. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Yang kedua ada pola lantai diagonal. Yang ketiga ada pola lantai garis melengkung. Di pola lantai garis melengkung inilah pola lantai lingkaran masuk di dalamnya. Sekarang kita bahas satu persatu ya, apa saja pola lantai tersebut dan bagaimana. Pola lantai vertikal atau lurus adalah tari klasik, banyak kita dapat dari tari klasik. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke depan atau sebaliknya dari belakang ke depan. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana namun kuat. Apa saja yang termasuk pola lantai vertikal atau lurus? Contohnya adalah tari Yospan. Tari Yospan ini dari Papua. Kemudian ada tari serimpi. Tari serimpi dari Jawa Tengah. Yang ketiga ada tari baris cengkedan dari Bali. Selanjutnya adalah pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal dilakukan ketika penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tadi apa? Tari piring. Kemudian ada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola yang terakhir adalah pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung yang termasuk dalam pola lantai garis melengkung adalah pola lantai melingkar ya. Tari rakyat dan tari tradisional banyak yang menggunakan pola lantai garis melengkung. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya apa saja? Contohnya adalah tari Mak Bandong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian ada tari Randai dari Sumatera Barat. Kemudian tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor. Ada tari kecak dari Bali. Nah anak-anak, kalian baru saja mempelajari tentang pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dan menghasilkan tarian yang indah. Anak-anakku sekalian, kalian bisa mempraktekkan loh di rumah bagaimana pola lantai diagonal, pola lantai vertikal, dan pola lantai melingkar. Dan jangan lupa tetap menjaga kerukunan baik dengan teman dan saudara. Cukup sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi besok pada video pembelajaran yang akan datang.
Nah, anak-anak tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, jangan lupa memakai masker dan cuci tangan. Anak-anakku, sampai di sini dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.